Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Audrey Miracle Azara dengan NPM 30 20 21 01 94 akan membahas mengenai macam-macam alternatif penyelesaian sengketa. Video ini aku buat untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester salah satu mata kuliah yaitu mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa kelas A. Sebelum masuk ke sana, kita kenalan dulu nih sama alternatif penyelesaian sengketa. Apa sih alternatif penyelesaian sengketa itu? Alternatif penyelesaian sengketa atau yang dikenal dengan Alternative Dispute Resolution atau ADR adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Jadi, APS ini penyelesaian sengketa yang berbeda dengan pengadilan karena dilakukan di luar pengadilan loh teman-teman. Pada penasaran nggak nih sama perbedaan dari alternatif penyelesaian sengketa dengan penyelesaian melalui pengadilan? Kalau penasaran, sini-sini aku kasih tahu. Nah, proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama karena menghasilkan suatu putusan win-loss solution atau adanya pihak yang menang dan kalah, yang dimana akan ada satu pihak merasa puas, tapi di pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa jalur pengadilan ini juga membutuhkan waktu yang lama, sehingga terasa lambat dan biaya yang relatif lebih mahal. Sedangkan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang win-win solution, karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara para pihak, sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak. Dan keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaannya, karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan. Nah, udah pada gak sabar kan sama pembahasan macam-macam alternatif penyelesaian sengketa? Kalau gitu, mari kita bahas. Yang pertama, ada negosiasi. Negosiasi ini adalah cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi atau musyawarah secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Dalam praktiknya, negosiasi dilakukan karena dua alasan nih, yaitu pertama, untuk mencari sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual-beli, pihak penjual dan pembeli memerlukan untuk menentukan harga. Di sini tidak terjadi sengketa ya teman-teman. Lalu yang kedua, untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak. Lalu yang kedua adalah mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pihak ketiga dalam membantu mediasi disebut dengan mediator. Mediator ini berfungsi untuk membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Lalu, sebagai pihak yang netral, mediator juga merancang dan memimpin diskusi serta bertindak sebagai penengah untuk memfasilitasi kemajuan ke arah penyelesaian. Selanjutnya yang ketiga yaitu konsiliasi. Konsiliasi ini pada dasarnya hampir sama dengan mediasi, dikarenakan keterlibatan pihak ketiga yang netral atau yang tidak memihak yang diharapkan dapat membantu para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa mereka. Pihak ketiga dalam konsiliasi disebut konsiliator. Konsiliator ini pada umumnya memiliki kewenangan yang lebih besar daripada mediator loh teman-teman, karena ia dapat mendorong atau memaksa para pihak untuk lebih kooperatif dalam penyelesaian sengketa mereka. Konsiliator juga dapat menawarkan alternatif-alternatif penyelesaian yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh para pihak untuk memutuskan. Jadi, walaupun hasil konsiliasi merupakan kesepakatan para pihak, tetapi hasil tersebut sering dihasilkan dari konsiliator dengan cara mengintervensi. Lalu yang terakhir namun tidak kalah pentingnya, yaitu arbitrase.
Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi atau konsultasi maupun melalui pihak ketiga, serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama. Biasanya, penyelesaian sengketa dengan arbitrase akan menunjuk seorang atau lebih pihak ketiga untuk memberikan putusan terhadap sengketa tersebut yang disebut sebagai arbiter. Arbitrase ini merupakan pilihan yang paling menarik, khususnya bagi kalangan pengusaha. Bahkan, arbitrase dinilai sebagai suatu pengadilan pengusaha yang independen guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 disebutkan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dengan demikian, sengketa seperti kasus-kasus keluarga atau perceraian yang hak atas harta kekayaan tidak sepenuhnya dikuasai oleh masing-masing pihak tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Nah, itu dia macam-macam alternatif penyelesaian sengketa, teman-teman. Menarik ya PS ini? Jadi gimana nih? Udah pada paham kan? Udah dong pastinya. Kalau gitu, sekian pemaparan dari saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.